ular itu membelit perlahan tubuhnya Odeng. Odeng sampai nangis melelehkan air mata. Terlebih ketika kepala ular menganga. Sekali hap, Odeng habis ditelan juga. Sebuah kereta kencana ditarik 4 ekor kuda, berjalan melaju di atas lautan menuju ke arah tempat Odeng semedi. Suara keliningannya terdengar jelas. Pecutan ke punggung kuda terdengar pula. Kereta kencana itu bercahaya kemerahan menerangi lokasi tempat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini menceritakan kisah masa lalu pasangan suami istri tua renta yang hidup begitu menderita. Hidupnya begitu sengsara yang padahal dulunya ketika mereka masih muda, pasangan suami istri ini bisa dibilang merupakan seorang pengusaha yang begitu sukses, sempat hidup bergelimang harta. Namun aneh, menjelang masa tua mereka, hidupnya betul-betul miskin, tinggal menumpang di rumah saudara yang tidak dihuni. Sang suami kerjanya memelihara kambing milik tetangga, sedangkan sang istri berjualan roti kukus keliling di tempat tinggalnya yang hasilnya itu hanya cukup untuk mereka makan saja. Baraya tentunya masih ingat dengan kisah pesugihan Batu Ngampar. Kisah tentang Kang Odeng dan istrinya Teh Dede Aning, warga Pabuaran, sebuah desa di Jawa Barat. Pada waktu itu, di video sebelumnya di tahun 2000-an, Odeng yang sudah kaya raya dari hasil pesugihan ajimat tali roma pemberian Nyai Dewi Cundomanik, usahanya hancur lebur dikarenakan dia melanggar aturan, melakukan perselingkuhan sampai berzina yang membuat usahanya hancur total. Odeng mengemis sambil menangis, bahkan sampai bersujud kepada Aki Jangi, meminta tolong. Dia tak mau jatuh miskin karena kesalahannya. Waktu itu Aki Jangi yang begitu marah sampai mencaci maki Odeng. Namun akhirnya dia luluh, hatinya melunak, menyuruh Odeng pergi, sedangkan dirinya akan berusaha mencari solusi untuk masalah Odeng. Di perjalanan Nela selingkuhannya mencegat, mengajak bicara ke rumah, yang ternyata Nela mengaku hamil 4 bulan dari hasil perselingkuhan Odeng. Odeng pun terpaksa menikahi Nela, mengawini dia walau hanya sekedar kawin agama. Waktu itu di Cinangsi ribut tentunya. Ketika mendengar kabar, Nela jadi istri kedua Kang Odeng, bahkan sudah hamil duluan. Kabar itu pun sampai pula kepada Aning, istrinya yang sedang mengandung pula. Tentunya di sini Aning dan Odeng terlibat pertengkaran hebat. Yang pada akhirnya Odeng bisa merayu Aning dan mengatakan kalau Nela lah yang pertama kali menggoda dirinya, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk menjebak Odeng agar mau menikahinya. Di sini Aning pun percaya.
Namun apa daya saat itu, usaha yang sudah hancur, ditambah Odeng harus menafkahi Nela, membuat Odeng betul-betul stres. Tiap hari kerjanya hanya melamun di depan warung yang sudah begitu sepi. Pagi sampai malam, hanya duduk ngopi dan melamun, menyesali perbuatannya sendiri. Tak terasa sudah 1 bulan, pasca Odeng mendatangi Aki Jangi meminta pengampunan dan meminta solusi. Waktu itu tepat di akhir bulan April tahun 2001. Malam hari, Odeng duduk merenung di ruang tamu. Pikirannya melayang, mengingat perselingkuhannya yang menjadi malapetaka. Di tengah Odeng yang sedang larut dalam lamunan, terdengar suara ketukan pintu dan suara uluk salam. Hal itu menarik Odeng kembali ke alam sadar. Dia bergegas bangun menuju ke pintu rumah, berharap yang datang adalah pelanggan yang punya utang mau bayar waktu itu. Namun ketika pintu dibuka, ternyata yang datang adalah Udin, salah satu warga desa Pabuaran. Assalamualaikum Kang Odeng. Waalaikumsalam. Mang Udin, ada apa ya Mang? Ini Kang Odeng, saya teh dititipi pesan sama Aki Jangi. Hah? Aki Jangi? Yang bener Mang? Bener Kang Odeng. Kata Aki Jangi, Kang Odeng disuruh ke rumah. Katanya ada sesuatu yang mau disampaikan. Mendengar itu, Odeng pun tersenyum. Harapan kembali datang. Dia mengira Aki Jangi sepertinya sudah dapat solusi untuk masalahnya. Mang Udin pun tak lama. Selepas menyampaikan pesan, dia langsung pamitan pulang. Odeng tersenyum lantas menutup pintu, lalu bergegas menuju kamar sang istri. Aning dia bangunkan. Lalu Odeng cerita perihal Udin yang datang membawa pesan. Ya sudah atuh Kang, coba besok Akang temui. Siapa tahu mungkin Aki Jangi punya solusi untuk masalah kita. Baru malam itu, Odeng bisa tertidur nyenyak. Pagi harinya, Odeng langsung menemui Aki Jangi. Ketika tiba di gubuk Aki Jangi, Odeng lantas bertanya, bagaimana Ki? Apa sudah ada jalan keluar untuk masalah ini Ki? Apa Nyai Cundomanik mau mengampuni saya Ki? Di sini Ki Jangi tersenyum. Odeng, setelah sekian lama Aki bersemedi, Aki mendapat wangsit. Nyai Cundomanik akan mengampunimu. Tapi dengan syarat, kamu harus menjadi pemuja setianya. Kamu harus menjalani ritual pesugihan sebagai bentuk ketaatan kamu kepada Nyai Cundomanik. Pesugihan apa lagi Ki? Apa seperti yang dulu saya semedi di Keramat Batu Ngampar? Di sini Ki Jangi menggelengkan kepala. Agak berbeda Jang Odeng. Untuk yang kali ini, ada tumbal nyawa yang harus kamu serahkan. Hah? Tumbal nyawa? Jadi, saya harus menumbalkan manusia Ki? Iya Jang, kamu harus menumbalkan nyawa manusia. Itu pun hanya dipinta di awal pesugihan saja. Kedepannya, kamu tak perlu lagi memberikan tumbal. Karena kamu ini akan memuja Nyai Cundomanik sebagai Tuhanmu. Tumbal yang diminta hanya sekedar salah satu syarat dan bukti ketaatanmu. Odeng terdiam. Memang ini begitu ringan, tumbalnya hanya sekali. Tapi mau numbalin siapa?
Ki, apa boleh tahu Ki, apa ada syarat khusus untuk tumbal pertama itu Ki? Tentunya jangan. Tumbal yang diminta oleh Nyai Cundomanik adalah seorang perempuan hamil yang mengandung darah dagingmu sendiri. Pucat Pasi Odeng mendengar itu. Maksud Aki, istri saya Ki, Aning memang sedang mengandung Ki. Tapi apa tak bisa orang lain Ki? Apa kamu lupa? Kau itu kan punya 2 istri. Sadarlah Odeng. Nela pun selingkuhannya sudah dia nikahi. Berarti resmi jadi istrinya. Walau cuman kawin agama. Dan dalam kondisi sedang mengandung juga. Muka pucatnya Odeng berubah. Tersenyum berseri. Iya Ki. Kalau seperti itu, saya sanggup Ki. Saya sanggup. Biarlah si Nela yang saya tumbalkan Ki. Toh, saya hanya melajur nafsu kepada Nela. Bukan berarti cinta. Dan bukan betul-betul ingin dia menjadi istri saya Ki. Kalau nggak hamil, nggak bakal saya nikahin Ki. Bagus. Bagus. Kamu tak perlu sungkan. Toh kamu punya istri sah dan sedang mengandung juga. Biarlah si Nela itu yang menggantikan jadi tumbal untuk kelancaran dan kejayaan hidup kalian. Dan di sini Aki Jangi mengatakan pula kalau syarat untuk ritual saat itu yang harus utama dipenuhi adalah seekor kambing hamil yang harus disembelih dan dilarung nanti di pantai selatan sebagai pertanda ditumbalkannya Nela, istri kedua Odeng yang sedang mengandung juga. Dan pesugihan ini Ki Jangi beri nama pesugihan wedus meteng. Kambing hamil berarti. Di sini berbagai syarat diucapkan oleh Ki Jangi yang semua langsung disetujui oleh Odeng. Selepas mereka membuat kesepakatan, Odeng bergegas pamitan, berjalan sedikit gagah karena harapan kembali kaya raya sudah ada di depan mata. Dia pun pulang kembali ke rumahnya, lantas dia ceritakan kepada Aning sang istri. Yang tentunya di sini Aning begitu setuju karena bagi Aning kehadiran Nela sebagai istri kedua menjadi duri dalam kehidupannya. Aning tak rela harus berbagi suami dengan perempuan jalang seperti Nela. Lepas istrinya setuju, mulailah di sini Odeng melakukan persiapan mencari semua kebutuhan ritual. Hanya saja untuk kambing yang sedang hamil, menurut Ki Jangi, nanti dicari di tempat lokasi ritual. Odeng hanya tahu kalau ritual nanti akan dilakukan di sekitar pantai selatan Pangandaran, yang waktu dulu masih masuk ke dalam wilayah Kabupaten Ciamis. Odeng pun gak tahu desa apa, daerah mana. Aki Jangi cuma bilang Pangandaran aja. Singkat cerita, selepas syarat-syarat dipenuhi kecuali kambing hamil, waktu itu tepat di hari Rabu tanggal 2 Mei 2001, Odeng dan Ki Jangi berangkat menuju ke daerah Pangandaran yang memakan waktu begitu lama. 5 jam perjalanan Odeng tempuh dengan mobil pick-up-nya. Baru tiba di desa tujuan tempat tinggal salah satu keponakannya Aki Jangi. Tiba di sana,
Odeng dan Ki Jangi memarkirkan mobil di pinggir sebuah warung milik salah satu warga desa itu. Lalu dari warung mereka berdua berjalan kaki menuju ke rumahnya Mang Darmaji, ponakan Ki Jangi. Tiba di rumahnya Darmaji, Ki Jangi disambut dengan senyuman. Mang Darmaji mencium tangan dan bersalaman dengan Odeng, lalu masuk ke dalam rumah. Di sini pun Ki Jangi ceritakan tujuan mereka datang ke sana. Darmaji, Aki bawa Jang Odeng kemari untuk melakukan ritual pesugihan wedus meteng. Waduh, mau ritual di pinggir pantai, Ki? Iya, Jang. Seperti yang dulu pernah Aki lakukan. Odeng mengernyitkan kening. Ki, memangnya dulu Aki pernah bawa orang juga untuk ritual pesugihan ini? Ya pernah, Jang. Pernah. Apa kamu tahu? Si Elon yang saat ini hidup kaya raya dari hasil tambak udangnya. Kamu kira dia kaya hasil murni? Bukan, Jang. Dia bisa kaya raya jadi juragan tambak. Itu melakukan pesugihan pula. Persis seperti yang kamu jalani saat ini. Bahkan banyak pula dari luar daerah yang Aki bawa ke sini untuk melakukan pesugihan. Oh, saya kira baru saya sendiri, Ki. Tidak tentunya, Jang. Tidak. Dan kamu pun harus siap-siap. Karena malam Kamis ini, ritual pertama harus kamu lakukan. Di mana, Ki? Di situ Cisamping, ucap Ki Jangi. Odeng nggak tahu situ Cisamping ini di mana. Dia hanya mengikuti saja arahan dan perintah dari sosok Ki Jangi. Maka hari itu, di Rabu siang itu, Odeng pun istirahat di rumah Mang Darmaji. Sedangkan Mang Darmaji begitu sibuk menyiapkan sesaji dan sejenisnya, sekaligus mencari kambing hamil untuk syarat pesugihan yang paling utama. Waktu berlalu. Malam hari, Ki Jangi yang sudah bersiap-siap dengan Odeng dan Mang Darmaji, mereka bertiga lantas langsung menuju ke tempat keberadaan situ Cisamping. Situ Cisamping adalah salah satu tempat tujuan wisata pula di daerah Kabupaten Pangandaran. Tepat berada di Dusun Mandala, Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Sebuah situ yang begitu asri, airnya begitu jernih, begitu cocok untuk kita yang penat dengan kegiatan sehari-hari, sekedar refleksi, melepas lelah dan pikiran jenuh di sana. Namun pada waktu itu tentunya situ Cisamping belum seperti saat ini. Masih alami seperti rawa, belum tersentuh kegiatan wisata. Jarak yang ditempuh dari desa tempat tinggal Mang Darmaji ke Dusun Mandala, Desa Batu Karas, begitu jauh tentunya. Saat itu, berangkat maghrib dari desanya Mang Darmaji, tiba di Desa Batu Karas sekitar jam 9 malam. Nah, berarti 2 jam perjalanan pakai mobil nih. Entah berapa puluh kilometer. Tiba di Desa Batu Karas, Mang Darmaji menitipkan mobil di salah satu kenalannya sambil istirahat dan ngopi di sana. Barulah selepas tubuh kembali fit, mereka bertiga berjalan bersama menuju situ Cisamping. Bukan situnya yang jadi tujuan utama mereka, tetapi aliran sungai yang mengairi situ Cisamping, tepat berada di hutan di dekat area
pesawahan. Sepanjang berjalan kaki menuju ke sana, sepanjang jalan itu, Odeng, Darmaji, dan Ki Jangi baru tersadar di jalanan setapak sampai ke lokasi tujuan mereka diikuti oleh beberapa ekor ular di pinggir kiri dan kanan. Seolah ular-ular ini menjadi pengawal Aki Jangi. Maka di tengah perjalanan Odeng ini bertanya, "Ki, kok dari tadi, dari awal kita berjalan kemari, ular-ular itu terus mengikuti kita?" Jangan heran, Jang. Mereka sebenarnya bukan ular, tetapi para penggawa pengawalnya Nyai Dewi Cundomanik. Biarkan saja, mereka tak akan mengganggu kita. Waktu berlalu, akhirnya sampai di sebuah sungai dengan air yang begitu jernih, yang dimana di seberang sungai itu adalah hamparan pesawahan milik warga di sana. Tempatnya bukan tempat keramat. Dan tak semua orang tahu kalau di situ dulu dijadikan tempat ritual. Di sini, Aki Jangi dibantu oleh Darmaji keponakannya mengeluarkan semua sajen yang mereka bawa. Odeng hanya disuruh duduk diam memperhatikan di atas hamparan tanah, menghadap sesaji di pinggiran sungai. Aki Jangi mulai duduk bersila memejamkan mata. Kemenyan putih dia bakar, asapnya mengepul. Ki Jangi mulai kumat kamit membaca mantra. Odeng dan Mang Darmaji hanya duduk diam bersila memperhatikan. Nah, ketika sedang memperhatikan Aki Jangi, terdengar suara sheos seperti angin, namun tepat di atas permukaan sungai. Ada yang bergerak melesat begitu cepat. Mang Darmaji, itu apa, Mang? Ucap Odeng menunjuk ke arah permukaan sungai. Bentuknya seperti belut, namun segede pergelangan betis, besar luar biasa. Kepalanya nolol di atas permukaan air, namun sedikit terang bercahaya. Jangan kaget, Jang. Itu teh siluman pesut, salah satu penghuni sungai ini. Gak usah takut. Sepertinya dia datang merasa terundang oleh ritual Mang Jangi. Odeng pun ya hanya mengangguk saja. Bahkan Odeng ketika menoleh kembali ke sungai, si siluman pesut, belut laut mungkin ya, ketika kepalanya menengadah muncul di permukaan sungai. Lah itu matanya katanya ngedip, ngicep-ngicep ke arah si Odeng. Tentunya Odeng merinding ketakutan sampai mempet duduk di samping Mang Darmaji. Lepas selesai Aki Jangi ritual, Ki Jangi pun menyuruh Odeng lekas turun mandi berendam di sungai itu. Odeng menanggalkan pakaiannya menyisakan celana kolor. Namun ketika baru saja kakinya turun ke dalam sungai, Odeng terdiam, wajahnya pucat mendengar suara desisan ular dari seberang sungai, dari arah pesawahan. "Ki, itu Ki," ucap Odeng. Jadi padi-padi yang tumbuh tinggi itu seperti terbelah oleh sesuatu yang melaju ke arah sungai. Odeng yakin itu pasti ular. Namun wujudnya tak ada, hanya terlihat padi yang terbelah, disertai dengan deru angin begitu kencang. Di sini Aki Jangi tak banyak bicara, memberi isyarat agar Odeng lekas turun duduk berendam di sana. Odeng pun hanya bisa menuruti, walau hatinya seber ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar, terlebih lagi di musim kemarau saat itu. Air terasa begitu dingin
seperti air es. Odeng pun memaksakan diri turun, lalu jongkok duduk berendam sampai setengah dada terendam air sungai. Dia duduk bersila sambil memejamkan mata, menyandar ke bebatuan di pinggiran sungai. Sedangkan Ki Jangi, dia membawa sepincuk bunga setaman, mendekat ke arah Odeng, lalu sambil membaca jampi-jampi, bunga setaman dia taburkan ke arah tubuh Odeng. Sesekali memegang kepala Odeng, lalu menyembur-nyemburkan air dari mulutnya ke wajah Odeng. Lepas itu, Ki Jangi kembali duduk di pinggiran sungai, kembali membakar menyan putih, dan terus melantunkan mantra-mantra yang tidak dipahami oleh Odeng sama sekali. Nah, di sini, di tengah Odeng yang sedang ritual mandi berendam, hawa dingin membuat tubuhnya menggigil. Giginya mulai gemeretak. Namun seiring berjalannya waktu, semakin larut, justru air menjadi begitu hangat, membuat Odeng merasa begitu nyaman. Odeng pun larut dalam semedi. Kenyamanan betul-betul dia nikmati. Sampai tiba-tiba suara desisan ular kembali terdengar jelas di telinga Odeng. Dan ketika Odeng membuka mata, terkejut dia. Tepat di depan Odeng di seberang sungai, seekor ular hitam sebesar paha sudah bertengger, menjulurkan lidah, menatap dengan mata kuningnya ke arah Odeng yang ketakutan. Odeng ingin teriak, namun suara teriakan yang dia keluarkan tak terdengar oleh siapapun. Dan ketika Odeng menoleh, terkejut dia. Ki Jangi dan Mang Darmaji yang sedari tadi awal datang duduk di pinggir kali tak terlihat sama sekali. Sedangkan ular itu sudah masuk ke dalam sungai, mendekat ke arah Odeng. Odeng ingin berdiri dan lari, namun tubuhnya seperti terkunci. Ular itu terus mendekat perlahan ke arah Odeng, lidahnya menjulur. Lalu, ketika tepat di depan Odeng, ular itu membelit perlahan tubuhnya Odeng. Odeng sampai nangis melelehkan air mata. Terlebih ketika kepala ular menganga. Sekali hap, Odeng habis ditelan juga. Taring-taring ular yang begitu panjang dan tajam, berkilauan terkena sorotan cahaya bulan, membuat suasana semakin mencekam dan menakutkan. Anehnya di sini, Odeng ini mestinya pingsan. Sampai dia berdoa pengen pingsan. Cuman gak bisa pingsan. Dia tetap terjaga, tetap tersadar. Odeng udah mulai pucat pasi. Napas pun terasa sesak. Sesak karena rasa takut, bukan karena lilitan. Belitan ular semakin menjadi-jadi. Namun Odeng tak merasa sakit sama sekali. Bahkan kulit sisik kasar ular terasa begitu lembut, layaknya kulit seorang wanita. Disinilah ketika kepala ular terus menganga, mendekat ke arah pipi kanan Odeng. Di sela suara desisan, Odeng mendengar, "Jangan takut, jangan takut. Aku utusan Nyai Dewi Cundomanik." Ucap suara itu. Suaranya mirip suara perempuan. Odeng pun tersadar. Mungkin ular ini jelmaan salah satu dayangnya Nyai Cundomanik. Mungkin juga kawan dari Hodam penghuni Ajimat Tali Roma. Namun Odeng tak mengenal dirinya siapa. Ketika dibelit oleh ular ini, Odeng baru sadar dia bukan berada di pinggiran sungai. Dia sudah tak lagi terendam air.
tetapi dia duduk di atas batu datar di dalam sebuah goa yang begitu gelap. Lah di sini, ular yang membelit tubuh Odeng perlahan melonggarkan belitannya, lalu turun melepaskan belitan, berdiri meringkuk di depan Odeng yang masih duduk bersila kebingungan. Gimana gak bingung? Tapa di sungai, ketika buka mata sudah ada di dalam gua. Odeng dibawa ke dimensi yang berbeda. Lalu ular ini yang masih meringkuk dan terus mendesis menatap ke arah Odeng, perlahan wujudnya berubah menjadi sesosok perempuan cantik dengan kulit sebagian tubuhnya ditutupi sisik-sisik ular kehitaman. Jadi kulit sebagian wajahnya itu ditutupi sisik ular sampai ke pundak bagian kiri, penuh dengan sisik. Hanya sebagian yang merupakan kulit manusia. Namun wujudnya ya seperti manusia, punya kaki, punya tangan. Pakai baju pula, ya pakai kemben, kayak dayang-dayang di kerajaan. Sosok ini duduk bersimpuh di depan Odeng sambil tersenyum. Tingkah lakunya persis seperti ular, tubuhnya meliuk-liuk, walau berwujud manusia, lidahnya terus terjulur ke arah Odeng, mendekat, mengendus-ngendus tubuh Odeng, sampai berhenti mengendus tepat di bawah bagian intimnya Odeng. Di sini Odeng merasa ngeri, namun anehnya, dengusan dan endusan dari si perempuan bersisik ular itu membuat Odeng tubuhnya gemetar, napas panas, wajah kemerahan, karena birahinya yang bangkit seolah napas dari sosok si perempuan ular ini mengandung sesuatu yang bisa merangsang nafsunya Odeng. Dan selanjutnya, perempuan setengah ular ini, si manusia ular ini, merebahkan tubuh Odeng. Selanjutnya kalian pasti tahu, tak perlu akang ceritakan. Namun yang jelas, selepas Odeng direbahkan, hubungan terjadi. Disinilah wujud manusianya kembali berubah menjadi wujud sesosok ular. Odeng kawin dengan ular sebesar paha, namun kenikmatan yang dia terima melebihi kenikmatan berhubungan dengan manusia. Pagi hari di alam nyata, Aki Jangi membuka mata. Darmaji udah tidur ngorok di belakangnya. Darmaji, tiap kali diajak ritual selalu tidur ngorok. Dasar ponakan gak guna, ucap Ki Jangi. Ki Jangi pun berjalan mendekat ke arah Odeng yang masih semedi bersila berendam di sungai itu. Odeng dibangunkan, namun Odeng seperti tak mendengar suara Ki Jangi. Sadar Ki Jangi kalau ruhnya Odeng masih berada di dimensi lain, Ki Jangi pun mengambil air dalam botol di tasnya. Dia bacakan jampi-jampi, diguyurkan ke kepala Odeng. Barulah saat itu Odeng tersadar. Ketika membuka mata, Odeng terkejut sudah kembali di pinggiran sungai dekat situ Cisamping. Aki, syukur kamu ini dibangunin dari tadi tak mau pergi, tak mau datang. Apa yang sudah kau lakukan di alam sana? Odeng tersenyum malu menundukkan kepala. Sudah. Aki pun tahu. Tak usah kau ceritakan. Kenakan kembali pakaianmu. Kita langsung pulang ke rumahnya si Darmaji, ucap Ki Jangi. Odeng bergegas naik ke permukaan sungai, mengenakan kembali pakaian. Mang Darmaji dibangunkan, sesaji ditinggalkan. Mereka bertiga kembali berjalan ke perkampungan, ke desa Batu Karas, menuju ke mobil pick-up-nya Odeng, lalu kembali melaju berangkat ke rumahnya Darmaji.
Jam 8 tiba di rumahnya Darmaji. Ketika berjalan ke halaman Darmaji, seekor kambing bunting sudah tertambat di halamannya Darmaji. Seekor kambing betina berwarna hitam legam dengan perut yang begitu besar. Nah, Aki, ini Ki, kambingnya sudah diantarkan. Mau kapan disembelihnya? Nanti, tunggu tengah hari. Aki mesti siapkan dulu ritualnya, ucap Ki Jangi. Di rumah, Darmaji pun membantu pamannya ini menyiapkan sesaji untuk ritual penyembelihan kambing bunting, sedangkan Odeng disuruh istirahat. Namun sebelum itu, Ki Jangi meminta foto orang yang akan ditumbalkan oleh Odeng, yang tak lain adalah foto Nela. Ketika Darmaji melihat, ih Ujang, sayang atuh, nih cewek cantik loh Jang, yakin mau ditumbalkan? Alah, perempuan mah gampang Mang, nanti bisa cari lagi, ucap si Odeng. Ki Jangi hanya melotot ke arah Odeng. Odeng sadar dia nggak boleh berselingkuh, apalagi sampai berzina dengan orang yang bukan pasangannya. Jarang-jarang loh ada pesugihan yang larangannya nggak boleh zina. Biasanya didorong buat terus maksiat. Nah di sini, selepas serahkan foto, Odeng pun pamit tidur istirahat. Sedangkan Mang Darmaji membawa berbagai sesaji ke dalam kamar, termasuk sebuah kendi tanah liat berisi air, umbo rampe dan sejenisnya, dibawa ke dalam untuk dirituali oleh Aki Jangi. Ritualnya itu makan waktu lama. Lu bayangin dari mulai jam 9 itu baru beres tepat jam setengah 1 siang. Ketika Aki Jangi selesai ritual, dia keluar dari kamar, memanggil Darmaji. Ji, bawa kambingnya ke halaman belakang. Ritual akan kita mulai. Jangan lupa, bangunkan si Odeng juga. Ya Mang, ucap Darmaji. Odeng dibangunkan oleh Darmaji, lalu keluar menuntun kambing bunting menuju ke halaman belakang. Di belakang, Darmaji disuruh menggali lubang untuk tempat penyembelihan kambing nanti. Sedangkan Aki Darmaji, di samping kambing yang diikat, dia letakkan sesaji, arang yang masih mengepul, lalu mulai membakar kemenyan dan mengikatkan fotonya Nela di leher kambing. Di sini, selepas dijampi-jampi dan diusap beberapa kali oleh Aki Jangi, Ki Jangi pun memandikan dulu kambing bunting itu dengan air dalam kendi. Air dikucurkan, dibalur ke sekujur badan kambing yang terus mengembik tiada henti. Dan dalam pandangan Darmaji, kambing yang sedang dimandikan oleh Aki Jangi bukan kambing. Dalam penglihatan Darmaji serta Odeng, kambing itu adalah Nela, si orang yang akan ditumbalkan, istri keduanya si Odeng. Nah, selepas selesai, Aki Jangi menyuruh mereka berdua meletakkan kambing yang dalam pandangan mereka adalah Nela. Batang lehernya diletakkan tepat di atas lubang, diganjal oleh batang pisang. Ya kayak prosesi penyembelihan kambing pada umumnya. Namun di sini yang dilihat Odeng itu Nela, bukan kambing, bukan. Makanya ketika golok tajam diletakkan di batang leher, kambing mengembik, yang didengar Odeng, Nela yang meminta ampun sambil menangis memohon kepada Kang Odeng. Odeng sampai memalingkan muka, tak tega. Namun di sini keanehan terjadi. Ketika golok tajam itu digunakan untuk menyembelih
kambing yang menjelma menjadi nela. 3 kali kambing sama sekali tak tergores. Golok tajam itu seolah mendadak tumpul. "Mang, kok nggak bisa, Mang?" tanya Darmaji. Barulah Odeng menoleh. "Loh, kok belum disembelih juga?" Aki Jangi terdiam. Golok dia perhatikan. Lalu dia tebaskan ke batang pisang. Tajam. "Kenapa, Ki?" Ki Jangi hanya gelengkan kepala. Lalu pejamkan mata. Pantas. Ternyata si Nela ada yang menjaga," ucap Aki Jangi. Odeng hanya diam. Siapa yang jaga? Apa mungkin keluarga Nela udah tahu kalau dia ini pesugihan? Walau alam. Tapi tenang, ini masih bisa diurus. Lalu Aki Jangi merogoh sakunya, mengeluarkan sebotol minyak berwarna putih yang wanginya begitu tajam. Ternyata itu minyak panbo. Yang langsung minyak panbo ini dikucurkan, dibalurkan ke golok tajam. Lepas itu, barulah golok yang sudah dibaluri minyak panbo sambil dijampi-jampi digunakan menyembelih kambing. Kambing pun jebol seketika batang lehernya. Disembelih Aki Jangi sampai terlepas kepalanya. Dan di sini Odeng sampai muntah. Mukanya pucat, tubuh gemetar, mata meneteskan air mata. Karena dalam pandangan Odeng, itu Nela, itu Nela. Namun ketika Odeng menoleh kembali, wujud Nela tak terlihat, hanya kambing bunting yang sudah lepas kepalanya. Lalu kepala kambing dipisahkan, dan di sini Mang Darmaji disuruh minta tetangga membantu menguliti tubuh kambing untuk nanti dagingnya dibagikan kepada warga yang ada sekitar rumahnya Darmaji. Dibantu tetangganya, Darmaji menguliti kambing. Tubuh kambing dipotong-potong. Sedangkan janin kambing itu diambil oleh Ki Jangi. Lalu disatukan dengan kepala kambingnya. Dibungkus oleh selembar kain kapan sampai beberapa lipat. Darah merembes kain kapan, buntalan yang berisi janin kambing dan kepala kambingnya itu dibawa Aki Jangi ke dalam kamar ritual dan diletakkan di sana. Daging kambing selesai dibagikan nih ke para tetangga, yang tentunya semua merasa senang. Wong zaman itu ya pengen makan daging susahnya minta ampun. Kita orang susah ketemu daging ayam aja tahun sekali. Itu pun kalau mau lebaran. Maksa juga belinya. Nah ini dapat daging kambing gratis. Lepas selesai prosesi penyembelihan kambing bunting itu, ritual pesugihan wedus meteng baru puncaknya akan mereka lakukan nanti malam di sebuah pinggiran pantai. Pantai misterius yang entah bernama pantai apa, yang jelas letaknya itu di arah dari Pangandaran menuju ke pantai Batu Karas. Sepanjang jalur itu kan banyak tuh pantai-pantai yang bukan tempat wisata, yang jarang dikunjungi manusia. Karena mungkin ombaknya yang berbahaya, tempatnya juga yang gak pantas didatangi pula. Nah di sini Odeng pun ya hanya istirahat. Sampai tiba nanti malam baru bersama-sama menuju ke tempat ritual. Jam 9 malam, Ki Jangi dan Darmaji begitu sibuk mempersiapkan untuk ritual pesugihan wedus meteng. Lepas selesai, mereka pun bersama dengan Odeng berjalan kaki dari rumah Mang Darmaji menuju ke pantai tujuan mereka. Perlu diketahui pula, konon katanya tempat tinggal si Mang Darmaji ini bisa dibilang sebuah perkampungan para nelayan.
yang dulu terkena dampak paling parah ketika terjadi tsunami Pangandaran. Mereka berjalan menuju ke pantai yang menjadi tujuan. Entah pantai apa, pokoknya jauh dari pemukiman tuh. Kalau ke pantai tempat nambatin perahu nelayan sih dekat. Tapi ke lokasi tempat ritual, jauhnya luar biasa. Odeng ampe pegel jalan kaki mengikuti Aki Jangi dan Mang Darmaji yang terlihat tak kelelahan sama sekali. Sampai tiba di sebuah rerungkunan, mereka menembus rungkun pohon-pohon kaso yang tinggi dan rapat. Ketika selesai menembus pepohonan kaso di sana, keluar dari hutan kaso, mereka langsung tiba di bibir sebuah pantai. Ombaknya bergemuruh begitu kencang, anginnya riuh. Angin musim kemarau, angin laut, begitu kencang menerpa tubuhnya Odeng, Ki Jangi, dan Mang Darmaji. Ki, apa masih jauh, Ki, tempat ritualnya? Kita mesti terus berjalan ke arah sana. Di tumpukan batu karang itulah tempat ritual wedus meteng, ucap Ki Jangi. Odeng pun hanya mengangguk saja dan kembali berjalan mengikuti Aki Jangi. Ternyata yang disebut tempat ritual itu hamparan batu karang yang kalau diperhatikan mirip seperti ranjang. Dan di depannya itu lautan. Ombaknya gede bukan main, itu ngebentur batu karang. Cipratan airnya langsung mengenai tubuh mereka. Di sini mereka bertiga istirahat sejenak. Lepas itu, habis 2 batang rokok, mereka langsung meletakkan semua sesaji, termasuk kepala kambing dengan janin kambing yang dibungkus kain kapan, diletakkan di atas nampan tampah yang dari anyaman bambu, dikelilingi umbo rampe dan semua sesaji jenis lainnya. Total 3 nampan untuk sesaji yang nantinya akan dilarung ke pantai selatan. Lalu di sini, Aki Jangi langsung memimpin ritual. Waktu itu nggak pakai menyan, nggak pakai madat, tetapi yang digunakan beberapa batang dupa. Mungkin lebih gampang digunakan. Karena kalau nyalain arang kan angin gede banget, gimana mau nyala coba. Pakai dupa waktu itu. Dupa ditancapkan, bunga sedap malam dan sejenisnya diletakkan pula di sana. 3 butir degan kelapa hijau sudah dipapas pula, ditata sedemikian rupa. Aki Jangi ketika dupa mulai menyala, asapnya membumbung, seolah mengantarkan mantra dan doa yang dipanjatkan, menghadirkan dan meminta restu kepada Nyai Cundomanik sebagai salah satu panglima perang Senopati Mahapati dari Ratu Pantai Selatan. Disinilah ketika prosesi ritual dilakukan, ombak seperti yang mengamuk, angin semakin kencang. Odeng ampe pegangan ke bebatuan karang. Lalu di sini Ki Jangi berkata, "Odeng, Darmaji, larung 3 nampah sesaji itu." Mereka berdua langsung bahu-membahu menggotong nampah berisi sesaji, langsung dilarung satu persatu ke pantai selatan, yang ketika diletakkan di atas air laut seperti disedot ke tengah lautan. Pertanda sesaji mereka diterima oleh sosok yang akan mereka puja. Lepas itu, Odeng dan Darmaji kembali ke tempatnya Aki Jangi. Di sini Ki Jangi menoleh ke Odeng. "Odeng, ritualnya sama persis seperti di Batu Ngampar. Kamu semedi sendiri di sini. Aki dan Darmaji akan menunggu di bawah pohon-pohon kaso sebelah sana." "Baik, Ki, baik." Odeng duduk bersila sendirian di sana, menghadap dupa yang masih terus menyala. Ki Jangi dan Mang Darmaji langsung pergi tinggalkan Odeng sendiri.
Nah, selepas kepergian Aki Jangi dan Mang Darmaji, Odeng yang duduk bersila pejamkan mata, bibir komat kamit memanggil sosok Nyai Dewi Cundomanik. Suasana alam mulai berubah. Malam langit yang cerah berbintang mendadak mendung seperti mau turun hujan. Di tengah Odeng yang sedang semedi, sambaran-sambaran kilat berdatangan menerangi sekitaran area pantai. Lalu diikuti suara guntur yang menggelegar. Ombak menerjang batu karang begitu kencang. Gemuruh angin seperti badai. Tak berselang lama, diikuti gugur. Guntur yang menggelegar itu turun hujan yang begitu lebat, membuat Odeng menggigil kedinginan. Tubuh basah kuyup, sambaran petir saling bersahutan, membuat siapapun yang ada di lokasi ritual pasti menggigil ketakutan. Di tengah musim kemarau itu, tiba-tiba turun hujan begitu lebat di atas kepala Odeng. Nah, setelah sekian lama, akhirnya hujan pun berhenti. Suasana kembali tenang. Namun di sini Odeng mendengar suara gemuruh dari tengah lautan. Ketika Odeng membuka mata, dari tengah laut terlihat seperti yang terbelah. Lalu muncul seperti cahaya kemerahan, muncul ke atas disertai oleh suara lengkingan kuda. Odeng takjub menatap ke arah tengah lautan dan melesatlah. Sebuah kereta kencana ditarik 4 ekor kuda, berjalan melaju di atas lautan menuju ke arah tempat Odeng semedi. Suara keliningannya terdengar jelas. Pecutan ke punggung kuda terdengar pula. Kereta kencana itu bercahaya kemerahan, menerangi lokasi tempat ritual. Kereta kencana tepat berhenti di depan Odeng. Lalu turun 2 ponggawa, 2 lelaki tinggi besar dengan tubuh penuh sisik ular, membuka pintu kereta. Dan turunlah 2 orang dayang, yang tak lama turun sesosok perempuan cantik mengenakan mahkota. Wajahnya mirip seperti lukisan-lukisan Ratu Pantai Selatan yang saat ini berseliweran. Namun ini bukan Ratu Pantai Selatan, ini Nyimas Dewi Cundomanik. Salah satu ponggawa, panglima, bisa dibilang patih juga dari Ratu Pantai Selatan. Nyai Dewi Cundomanik berjalan begitu anggun. 2 selendangnya dipegang 2 dayang yang mengikuti berjalan di belakang sambil menundukkan kepala. Nyai Cundomanik ketika tiba di depan Odeng, lantas menginjakan kaki ke atas batu karang yang saat itu keajaiban pun terjadi. Odeng bukan berada di pinggir pantai, tetapi berada di sebuah ruangan seperti kamar istana. Hamparan batu karang tempat Odeng semedi menjadi ranjang empuk dengan kelambu hijau. Aromanya begitu wangi. Di depannya Nyai Cundomanik berdiri, lalu duduk di sebuah kursi bersulam benang emas, ditemani 2 dayang di samping kiri dan kanannya. Lantas di sini Nyai Cundomanik pun membuat kontrak jiwa dengan Odeng, calon penyembahnya. Entah seperti apa kontrak jiwa yang mereka lakukan. Namun tentunya selanjutnya Odeng harus melayani 2 dayang kepercayaan Nyai Cundomanik. Odeng pun setuju. Maka di atas ranjang perwujudan dari batu karang, Odeng
melakukan hubungan 3 arah dengan 2 dayang kepercayaan Nyai Cundomani. Di alam nyata, di bawah pohon-pohon kaso, Aki Jangi sambil ngerokok terus memperhatikan Odeng di kejauhan. Nah, sudah mulai. Si Odeng jiwanya sudah dibawa ke alam sana. Waduh, terus gimana, Mang? Ya nggak gimana-gimana. Kita tunggu saja sampai esok pagi. Kita bangunkan si Odeng, ucap Aki Jangi. Singkatnya nih, pagi hari ya sekitar jam 5, di pantai masih agak gelap. Aki Jangi dan Darmaji lantas berjalan menuju tempat Odeng yang masih bersila. Ya seperti semalam, Odeng dibangunkan oleh Ki Jangi, yang ketika tersadar, Odeng seperti orang linglung karena seingatnya dia sedang tiduran dengan 2 dayang cantik di dalam pangkuan. Gimana Ki? Kok saya balik lagi kemari? Kamu ini kan cuman dibawa lelembutannya saja. Sudah, ritual sudah selesai. Sekarang ayo ikut pulang, ucap Ki Jangi. Mereka bertiga pun berjalan bersama menuju rumahnya Darmaji, yang tanpa Odeng sadari, semalam di malam Jumat Kliwon saat Odeng ritual semedi di desa Pabuaran, tepatnya di Blok Cinangsi, tempat tinggal Nela, terjadi sebuah peristiwa yang begitu menggemparkan. Di Pabuaran, tepatnya di Blok Cinangsi, Nela, istri siri Odeng yang waktu itu hamil menginjak usia 5 bulan, malam itu tertidur lelap di dalam kamarnya. Saat tertidur lelap di dalam kamar, tiba-tiba Nela terbangun mendengar sambaran guntur yang menggelegar seperti tepat di atap kamar tidurnya. Nela terbangun, hujan lebat lantas turun disertai gemuruh angin yang begitu kencang sampai menerbangkan gordeng-gordeng jendela kamar. Dan entah kenapa, di sini rasa takut hinggap tiba-tiba dalam hati dan pikiran Nela. Nela membeluk guling di atas ranjang ketakutan. Pandangan matanya menoleh ke arah jendela yang terbuka. Saat itulah Nela melihat seperti bayangan hitam berdiri, matanya merah menatap tajam ke arah Nela. Nela tentunya teriak menjerit ketakutan, loncat dari ranjang, berlari, menjerit memanggil nama ibu dan bapaknya, menuju ke pintu. Namun anehnya, pintu terkunci, tak bisa dibuka sama sekali. Nela menggedor-gedor pintu kamarnya. Asep dan istrinya terbangun, lantas berlari menuju kamar anak mereka. Sedangkan Nela ketika menoleh ke belakang, suara desisan ular muncul dari jendela dan seekor ular hitam besar merayap masuk ke dalam kamar, mendekat ke arah Nela yang ketakutan. "Pak, Ma, tolong Pak, tolong Nela," ucap Nela menggedor-gedor pintu. "Nel, buka pintunya Nel, buka!" teriak Asep dari luar. Namun pintu tak bisa dibuka sama sekali. Di dalam, Nela menjerit berkata kalau ada ular hitam mendekat. Asep dan istrinya makin khawatir sampai suara jeritan Nela tak terdengar. Asep langsung mendobrak pintu. Dan saat pintu terbuka, istrinya Asep menjerit begitu kencang melihat Nela, anak semata wayang mereka, tergeletak tak bernyawa di atas lantai kamar dengan mata melotot. Darah mengucur dari bibirnya. Begitu didekati dan diperhatikan, darah mengucur bukan hanya dari bibir, tetapi mengucur pula merembas dari bagian intimnya Nela. Dan yang membuat Kang Asep melotot, dia melihat ada lebam kebiruan melingkar
di batang leher Nela. Bahkan ketika diraba oleh Asep, tulang lehernya Nela remuk seperti dibelit sesuatu. Gemparlah tuh warga Cinangsi mendengar kabar Nela mati. Gempar bukan apa-apa. Nela lagi hamil 5 bulan. Warga ketakutan karena dalam kepercayaan mereka, orang yang mati dalam kondisi hamil akan bergentayangan jadi kuntilanak. Kabar kematian Nela pun sampai pula pagi harinya kepada Teh Dede Aning. Namun Aning yang mendengar kabar kematian Nela, dia tersenyum dan tertawa. Kematian Nela itu menjadi pertanda kalau ritual odeng suaminya berhasil di pantai selatan sana. Kita kembali ke Odeng yang sedang berjalan menuju ke rumahnya Darmaji. Tiba di rumah Darmaji, di sini Aki Jangi berkata kepada Odeng, "Odeng, kamu sudah resmi menjadi pengikut dan pemuja Nyai Cundomanik yang sejati. Ingat, tiba di rumah kamu nanti, sediakan kamar khusus untuk pemujaan. Hanya sisakan 1 buah lemari yang harus kamu kosongkan. Kamar itu harus dalam kondisi gelap. Dan tak boleh dimasuki siapapun kecuali kamu. Tiap hari harus kau letakkan sesaji di bawah lemari sebagai tempat Nyai Cundomanik nanti mengantarkan harta kekayaan yang akan kau miliki. Ingat, selama 7 hari harus diberi sesaji. Dan nanti kalau harta sudah diberikan, lekas kabari Aki untuk disempurnakan. Dan jangan lupa, setiap 1 tahun sekali kau harus melarung kepala kambing bunting dan ikut pula dalam larung sesaji di Pangandaran. Sembelihlah seekor sapi sebagai bentuk ketaatan dan bentuk syukuran," ucap si Aki Jangi. Kan di Pangandaran ada acara tahunan tuh, acara hajat bumi, hajat laut. Nah di sini Odeng harus ikut. Nanti diatur sama Darmaji untuk penyerahan sapinya. Itu tiap tahunnya. Dan gak perlu lagi Odeng ini ngasih nyawa manusia, gak perlu. Karena cuma sekali di awal ritual, itu pun sebagai bukti ketaatan. Yang jelas sebagai pengikat dari Nyai Cundomanik agar Odeng betul-betul jadi pengikut setianya dan nanti langgeng di dalam neraka mengikuti dirinya. Odeng pun memahami. Lantas malam harinya Odeng dan Ki Jangi pulang kembali ke Pabuaran. Tepat di hari Sabtu pagi, Odeng dibantu Aning yang sedang hamil membereskan kamar ritual. Lemari tetap disimpan di dalam, ranjang tetap ada pula diletakkan. Hanya isi lemari semua dikosongkan. Lalu lampu kamar itu dicopot sama Odeng, biar nggak sengaja dinyalakan nantinya gitu. Pintu dikunci. Sorenya langsung sesaji diletakkan di bawah lemari bakar dupa. Dan terus seperti itu sampai 7 hari ke depan. Nah, selama 7 malam ini ada beberapa hal aneh yang terjadi berkaitan dengan kamar ritual. Odeng ingat betul kata cerita narasumber nih. Itu di malam ketiga, Kang Odeng mendengar suara ledakan di atap kamar. Tuh. Tapi ketika keluar, Odeng tak menemukan apapun. Besoknya, bahkan sering terdengar suara tawa perempuan. Terkadang suara desisan ular. Semua berasal dari kamar ritual. Lalu di malam ke-7, Odeng mendengar suara lemari di kamar ritual itu bergerak ribut sendiri.
menimbulkan suara ribut di dalam rumah sampai Aning pun terbangun dari tidurnya. Odeng menenangkan Aning. Tenang, itu dari kamar ritual. Tidur kembali. Mereka berdua pun kembali tertidur lelap. Dan dalam tidur ini, Odeng bermimpi didatangi Dayang, Nyai Cundomanik dari pantai selatan. Si Dayang, utusan Nyai Cundomanik ini mengatakan kalau harta sudah diantarkan. Maka ketika bangun di pagi hari, Odeng dan Aning menyerbu ke kamar ritual di hari ke-8. Dengan tangan gemetar, mereka berdua membuka pintu lemari yang saat itu mata mereka berdua terbelalak. Isi lemari penuh dengan tumpukan uang. Senang bukan main mereka. Lantas di sini Odeng bergegas menemui Aki Jangi. Aki Jangi pun datang untuk melakukan ritual menyempurnakan uang dalam lemari agar aman digunakan. Nah, pasca dirituali oleh Aki Jangi berpesan, Odeng, pergunakan uang ini sebaik-baiknya. Pakai buat modal buka usaha lagi. Dan ingat, buatkan altar pemujaan di sini untuk menyembah Nyai Cundomanik. Nah, di sini Akang ada yang lupa ya. Jadi ketika selesai ritual di pantai, pulang ke rumahnya Mang Darmaji, Odeng ini diberi sebuah patung perunggu. Bentuknya seperti patung perempuan, sekitar segini nih. Patung perunggu ya. Nah, itulah yang menjadi berhala sesembahannya Odeng. Nah, berhala ini, si patung perunggu ini diletakkan di altar kamar ritual. Dan harus diberi sesaji. Bahkan tiap malam Jumat Kliwon dibaluri minyak pula. Dan setiap malam Jumat Kliwon bukan hanya melakukan persembahan, bukan hanya memuja. Odeng pun harus melayani nafsu birahinya Nyai Cundomanik. Nah, semenjak saat itu Odeng lepas dari keislamannya, murtad total, betul-betul murtad total nih, gak punya agama sama sekali, disebut ateis juga bukan. Odeng semakin menjadi-jadi usahanya. Setahu Akang dari cerita narasumbernya, katanya Odeng ini sampai bangun pabrik kerupuk, punya pabrik roti di daerah Bogor juga. Daerah Bogor loh, jauh loh dari tempatnya Odeng. Itu semua lewat kerjasama dengan salah satu keponakannya Kang Odeng. Buka pabrik di Bogor, pabrik roti kalau nggak salah daerah sekitaran daerah Parung lah kalau nggak salah ya. Entah itu Parung, entah Cibinong, pokoknya daerah Bogor itu sampai buka pabrik di sana. Yang diurus oleh keponakannya Kang Odeng. Buka pabrik roti, pabrik tahu. Wah, pokoknya semua lini usahanya itu luar biasa pesat. Uang pun mengalir begitu deras. Namun ya seperti pertama kali. Di tengah kejayaannya, Odeng lupa, terlena. Odeng karena banyaknya harta, banyak duit, main serong lagi. Ini penyakit si Odeng gak sembuh-sembuh. Dia main serong lagi, dia selingkuh lagi. Sampai beberapa orang perempuan yang jadi selingkuhannya Odeng. Ditambah Ki Jangi udah mati. Anak-anaknya udah pada sekolah semua, udah pada gede nih Odeng. Jadi udah bertahun-tahun banget lah. Udah lama banget. Pasca ritual pertama di pantai selatan. Odeng sampai punya 5 orang perempuan yang jadi selingkuhannya. Bahkan diantaranya ada yang masih punya suami. Dan akibatnya apa? Hancur lebur usahanya Odeng. Sampai di titik Odeng dan Aning ini gak punya apa-apa. Anak-anaknya gak peduli. Odeng dan Aning buat makan pun susah, sampai sering pinjam, sering minta ke saudara. Dan seperti yang Akang ceritakan di awal, tinggal aja numpang di rumah saudara. Kerjanya cuma ngangon domba. Aningnya jualan roti kukus. Yang buat makan sehari-hari pun
gak cukup. Dan mereka harus rela menjalani hidup seperti itu akibat keteledoran dan kesalahan Kang Odeng, hingga nanti maut datang menjemput mereka untuk tinggal di pantai selatan sana. Dan ketika sangkakala ditiupkan, nerakalah yang menjadi bagian mereka berdua. Nah, itulah kisah dari Kang Odeng yang melakukan ritual pesugihan wedus meteng memuja Nyai Dewi Cundomanik. Dan buat bare semua, jangan sekali-kali sesusah apapun kalian mengikuti jejak langkah Kang Odeng. Dan kalian harus selalu ingat, jangan kalian lakukan perbuatan syirik. Hanyalah rezeki halal hasil kerja keras membawa berkah.